Saudara, PSI selalu melabeli dirinya sebagai partai anak muda yang hadir dengan ide-ide yang segar. Lantas, seperti apa sih sebenarnya kegiatan dari PSI ini, apalagi sekarang sudah punya ketua umum baru. Saya, saudara, sudah berada di kantor Partai Solidaritas Indonesia. Kita mau lihat seperti apa, termasuk juga kok bisa sih memilih ketua umum yang baru 2 hari punya kartu anggota. Ada apa dengan PSI? Kita langsung aja masuk. Halo Bung Chandra, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sehat juga. Selamat ya, sudah ada ketua umum baru. Masih muda. Udah 28 tahun umurnya. Putranya Pak Jokowi. Kebetulan. Kebetulan atau sengaja? Presiden. Jadi di sini ini ada berapa lantai kantor? Ini ada 3 lantai. Jadi ini ground, ini resepsionis, ini biasa kita. Ini apa nih? Ada ruang rapat di sini. Di lantai 1 ada ruangan ketum, ada ruangan dewan pembina. Oh, di atas kita bisa lihat ya? Ya. Oke. Wah, ada Sohokji di sini mah ya. Iya. Luar biasa. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini ruangan Bro Raja Juli Antoni, Bro Oke, Wamen. Sekjen. Sekjen. Ini ruangan Sis Grace. Oke, Wakil Dewan Ketua Pembina. Dewan Pembina. Nah, ini ruangan ketum. Oh, ini ruangan ketum. Iya. Kita intip dulu yuk ruangannya Bro Ketum. Tapi ini belum ada foto-foto ketum nih kayaknya ini. Belum. Ataukah di sini memang tidak mencantumkan foto-foto biasanya? Biasanya mencantumkan, karena Oke. beliau ini kan langsung gerak kemarin. Hari ini juga dia lagi keliling juga kan, safari Iya. politik. Jadi kesini kemarin rapat Selasa, terus duduk di sini, terus langsung gerak lagi gitu. Oke, jadi belum sempat menata Belum, ruangannya. ya. Mungkin gitu juga ya. akan berubah ini. Oke, ini dia ruangan dari Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI yang baru gitu ya. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam Di sini? luar boleh. Di luar saja ya. Jadi kenapa bisa nama Kaisang Pangarep yang muncul? Apakah ini tiba-tiba saja atau memang sudah suara dari akar rumput yang muncul nama Kaisang? Ya, jadi semenjak Bro Kaisang resmi jadi anggota itu hari Sabtu, itu suara dari teman-teman daerah menguat itu. Dan memang Bro Giring pada saat menyampaikan di rapat Dewan Pembina dan rapat terbatas dengan DPW ya, kita nyebutnya sidang pleno Dewan Pembina itu, menyampaikan kalau memang ada salah satu tokoh besar yang gabung ya dia akan menyerahkan gitu. Dan ini juga bersambut kayak bersambut lah dengan teman-teman DPW, DPD, aspirasinya. Makanya kemarin kita adakan Kopdar Push. Oke. Jadi sebelum Kopdarnas itu jam 7, yang live itu, jam 3 kita ketemu dulu dengan teman-teman DPW. Ini benar, yakin teman-teman seperti ini. Dan diputuskan ya udah oke. Proses menjadikan dia anggota berapa lama tuh sampai mau? Berapa ya? Sekitar 3-4 bulan komunikasi. Sudah lama sih. Jadi sudah lama. Udah lama. Ngerayu-rayu. Bukan ngerayu sih, ngobrol aja sih, diskusi. Karena banyak bicara begini, kok buru-buru banget sih ngangkat Kaisang 2 hari aja udah langsung jadi. Gimana tuh perasaan orang yang mungkin dari awal bersama dengan PSI gitu? Saya ini Mbak Niluh dari awal pendirian PSI ada di PSI. Bahkan ikut mendirikan bareng-bareng bersama Sis Grace, Sis Isyana, Bro Wamen gitu ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung lebih dulu daripada Kaisang. Itu justru malah setuju banget, nggak ada masalah. Makanya yang diberitakan ada sakit hati enggak, kami justru malah seneng. Ada intensif elektoral tentunya. Karena ada Pak Jokowi. Ya selain itu ya, juga kan beliau ini kan anak muda yang progresif. Mas Kaisang ini barangkali memang figur bapaknya yang kebetulan masih presiden hari ini yang jadi nilai jual utama. Tapi kan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024 nanti. Setelah itu bagaimana? Kan partai tidak bisa berhenti pada saat pemilu aja kan. Kaisang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaisang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Juli Antoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu. Nah, kalau dinasti politik, kenapa Kaisang milihnya PSI bukan partai
tempat bapaknya atau kakaknya berada. Ya bisa saja kan. Artinya Mungkin kan untuk melebarkan sayap. Belum tentu juga, karena Kaisang kan udah mandiri nih, ya kan ketum kita udah mandiri. Belum tentu juga dapat direstui tapi dapat bantuan segala macam. Artinya dinasti politik dalam konteks politik di Indonesia nih Mbak, yang liberal dan demokrasi ini, sebetulnya jika ditarik konteksnya ke pemilihan kepala daerah, legislatif, itu udah nggak relevan. Karena apa? Rakyat yang memilih. Jadi PSI tidak merasa sedang mendukung dinasti politik terah Jokowi? Tidak. Ini bukan bagian dari dinasti politik. Apalagi ada ujian nanti di pemilu legislatif di 14 Februari. Disitulah ujian sesungguhnya nih. Bener gak ini? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan itu ujian, kan Kaisang mengatakan lolos Senayan itu targetnya, itu target utamanya. Jadi kalau nggak lolos, Kaisang berhentikan jadi ketua umum? Nggak gitu juga. Maksudnya adalah ujian bener Kan gak nih ujiannya di politik situ. dinasti nih. Artinya kalau misalkan gini, oke, kami sih optimis kan. Kami optimis dengan sebelum Kaisang masuk pun kami optimis, cita-cita kami 4% lolos kan. Tapi begitu Bro Ketum jadi Kaisang masuk dan jadi ketum, kami lebih optimis lagi. Nah, walaupun kami optimis, tetap pada saat di Kopdarnas maupun di rapat hari Selasa itu harus tetap bekerja. Makanya Bro Ketum Kaisang tetap keliling nih, safari politik segala macam. Ya langsung kerja kita gaspol. Ketemunya relawan-relawan bapaknya ya? Relawan-relawan bapaknya dulu, sedang kami menyusun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU dan partai-partai juga. Lagi disusun semua. Lagi disusun semua. Kalau misalnya Kaisang itu bukan putra Pak Jokowi, apakah PSI memikirkan untuk memilihnya? Bisa saja Mbak. Karena opsi-opsi itu ada kan. Opsi Kaisang, opsi Helmi Yahya, bahkan opsi Raja Juli Antoni, seperti itu. Orang kan bicara soal sejarah organisasinya misalnya. Emang Kaisang pernah apa saja kalau kita bicara soal kemampuannya dalam satu organisasi? Memimpin sebuah perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mudah kan. Artinya dia punya pengalaman lah bagaimana mengelola manajemen perusahaan gitu yang bisa dibawa ke organisasi. Artinya PSI tidak memandang latar belakang organisasi atau politik seseorang untuk menjadi ketua umum. Siapa saja bisa, asalkan bapaknya presiden. Enggak juga. Sekali lagi enggak juga. Karena ini sangat instan dan ini dianggap oleh publik sesuatu yang mencederai demokrasi lah, sesuatu yang mencederai sistem politik kita ke depan. Ini jadi presiden buruk. Bagaimana PSI melihat itu? Gini Mbak Nilu, kami jelas ada regenerasi 1 periode sekali, nggak boleh 2 periode. Seperti itu, ya. Dan itu mungkin bisa berubah ya, itu tergantung Dewan Pembina. Tapi ADART Anda juga tertulis soal jenjang kaderisasi. Nah, tapi ada kader istimewa di situ, Mbak. Dalam sistem pemilihan ketua umum di PSI, apakah memang seperti Kaisang ini atau ada sistem seperti kalau partai lain kan ada Munas? Apakah di sini juga seperti itu? Kaisang dan Bro Giring kemarin kayak gitu. Kalau Kaisang dalam 2 hari saja itu bisa melakukan itu semua. Kan 2 hari dia masuk jadi ketua. Kita kan komunikasi Dewan Pembina, mereka rapat sendiri, lalu setelah itu kita bawa ke Dewan Pembina juga membahas dan diputuskan pada saat jam 3 tadi sebelum yang acara Kopdarnas itu. Jadi ini bukan maksain semua orang untuk menerima enggak dong. Dan ketika di forum Kopdarpus itu yang dihadiri oleh DPW yang jam 3 itu tadi, itu semua sepakat. Jadi semacam kayak aklamasi gitu ya, bahwa mendukung, dan Bro Giring juga salah satu orang yang mendukung untuk Kaisang maju sebagai ketua umum. Tapi pertimbangan utamanya karena Kaisang putra Pak Jokowi. Jangan-jangan ini ada campur tangan Pak Jokowi di dalamnya? Nggak juga seperti itu. Nggak pernah ada? Nggak pernah, karena komunikasi dengan Pak Jokowi iya, tapi komunikasi dengan Kaisang juga iya. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bukan terkait dengan ini nih. Tidak terkait dengan memilih Kaisang untuk jadi. Tapi Pak Jokowi tahu bilang Kaisang akan dipilih. Iya, tahu pastilah. Akan dipilih. Sebelum diumumkan Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Ya itu inilah. Seru juga ketika PSI nganterin loh KTA ke rumah. Itu terjadi baru dalam sejarah bisa melihat seperti itu. Ya wajar ya kalau menurut saya melihat anak muda ya seprogresif Bro Kaisang, saya pikir siapapun juga pasti akan seperti itu tuh, partai manapun ya. Apalagi itu kan kakaknya tidak dianterin ke rumah KTA-nya. Hanya maafin PDIP. Ini memang unik ya partai PSI ya. Selalu out of the box apa yang dilakukan. Bro, panggilnya Bro ya? Iya, Bro. Jadi ini agenda hari ini, Kaisang banyak agenda hari ini ya? Ada 2 relawan yang akan kita kunjungin. Sebetulnya tadi udah mulai kan jam 10. Yang hari ini boleh saya ikutin nggak agendanya? Boleh ya? Boleh. Kita akan jalan, saudara, ikut dengan Bro Chandra, Pak Wasekjen, dan juga Kaisang Pangarep ketua umumnya. Kita ikutin agenda mereka. Siap.
Mas Kaisang ini kan beda ya dengan banyak politisi lain yang berangkat dari bawah gitu, memimpin organisasi kampus di kampungnya. Itu kan dibutuhkan, Mbak Nilo, dalam memimpin apalagi partai politik. Partai politik itu kan kendaraan untuk mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba, harus dari bawah berproses. Minimal dia pernah menderita lah. Kalau nggak pernah menderita, agak sulit dia empati dengan penderitaan rakyatnya sendiri nanti. Dan ini berbahaya ya buat saya sih. Saudara, saya berada di Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Ini adalah relawan Jokowi, dan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI hari ini melakukan pertemuan dengan pengurus dari RKIH ini. Apa saja hasil pertemuannya, termasuk juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul. Saya lagi menunggu ini Kaisang untuk bisa keluar dan memberikan keterangan persnya di sini. Apa hasil pertemuan dengan relawan? Saya banyak belajar lah dari Ketum RKIH, bagaimana dulu membentuk sebuah relawan yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pamrih. Itu yang saya belajar banyak dari beliau. Ada bicara masalah dukungan Pilpres misalnya, Mas? Nah itu kebetulan yang ini enggak lupa saya. Tadi nggak bahas ya? Nggak bahas. Saya nggak bahas. Karena balik lagi kita di PSI untuk sekarang fokus untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti untuk pemilihan legislatif. Setelah menjadi ketum kan pertemuannya sering ke relawan Pak Jokowi. Kenapa Mas memilih ke sana? Yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik kerelawanan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya saya balik lagi saya butuh banyak belajar. Mas ada ajakan untuk dari P3 untuk nostalgia di Pilpres mendatang kayak Pilpres 2019 gimana Mas? Apa? Nostalgianya apa? Bergabung bersama PDIP, bersama Pak Ganjar. Ya, balik lagi kita harus lihat, kita harus hitung seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Nggak ada win-lose atau lose-win. Semua harus terintegrasi dan harus sinergi bersama-sama. Yang paling win-win dengan siapa, Mas? Apa? Yang paling win-win berada di posisi mana, Mas? Ya semua bisa. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Mas Kaisang, aku boleh minta waktunya 5 menit aja? Mas Kaisang mau ada tempat lain agenda Sedikit aja, Mas. Satu aja. Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Cuma saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu. Setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Ya udah, biasa aja. Balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini balik lagi yang milih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya bahwa. Ya privilege selalu ada. Apa Saya yang selalu terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Nah, gitu. Dan Mas, saya harus akui itu. Mas Kaisang optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Apa yang paling utama yang Mas Kaisang jadikan sebagai acuan bahwa ini yang akan membawa PSI ke Senayan? Semangat mudanya Semangat kita. aja. Strateginya pasti udah ada dong, Mas. Ya ada, masa saya kasih tahu sini Satu nanti aja. namanya sebuah strategi tidak diberitahu di sini, Mbak. Nggak mau bagi satu aja, Mas, Nggak strateginya. dibagi, nanti yang lain ambil. Makasih banyak ya, Ya, Mas Kaisang ya. makasih. Baik, saya makasih ya.